Tapi yang jadi pertanyaan saat ini, mengapa banyak orang Kristen kurang suka berdoa? Set challenge dalam kehidupanmu, cari waktu untuk cari hadirat Allah. 10 to 15 minutes every day. Seek God. Build a quality time. Bukan here and there. Build a quality time to meet with the King. Yuk kita buka firman Tuhan di kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal ke-56. Kitab Yesaya pasal ke-56 ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan baca bergantian. Kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan baca bergantian. Kalau sudah dapat, mari saya undang kembali berdiri. Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai ayat ke-7. Saya akan bacakan ayat ganjil ayat 1, saudara baca ayat genap. Setelah itu ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Ayat 1, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Ayat 2, tetapi orang yang melakukannya dan anak manusia berpegang kepadanya, yang melanggar kata dan tidak menagihkannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang berdiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan, pada orang-orang sendiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang membeli apa yang kugandaki, dan yang berpegang pada perjanjianku. kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Ayat 6, Dan orang-orang asing melakukan diri kepada Tuhan supaya dia untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadikan hamba-hambanya, semuanya yang memelihara sabat dan tidak menagihkannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. mereka bersama-sama, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban kesembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari Tuhan, Kau urapi hati kami, pikiran kami, roh kami. Firman ini Kau urapi Bapak, untuk menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau sambut firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sedikit humor di sini. Ada sedikit humor. Ada seorang gadis bernama Ayu, bukan pacarnya Niko nih ya. Ada seorang gadis bernama Ayu pergi ke sungai ingin mencuci baju. Cuci apa saudara? Ketika baru mulai cuci, dilihatnya seekor ikan mas. Ini ikan masnya guntur ya.
yang terjepit di antara bebatuan sedang menggelepar-gelepar. Begitu melihat ikan mas tersebut, si Ayu menghampirinya. Namun terjadilah keajaiban, si ikan mas itu bisa bicara. Dia bilang, kalau kamu mau nolong aku akan kabulkan 3 permintaanmu. Tapi ingat, apa yang kamu minta, setiap yang kamu minta akan membuat suamimu mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang kamu minta. Dapat berapa kali lipat? Ayu pun segera menolong ikan tersebut, langsung minta supaya wajahnya cantik. Ikan itu bilang, tapi ingat, suamimu akan menjadi apa? Paling tampan di dunia, kata si ikan mengingatkan. Gak masalah, kata Ayu. Abrakadabra, jadilah Ayu wanita yang amat cantik. Begitupun sang suami menjadi sangat ganteng sekali, saudara. Kemudian permintaan kedua, Ayu ingin menjadi kaya. Ingat, suamimu akan menjadi 10 kali lebih kaya. Apa kamu gak takut? Kata ikan mas tersebut. Ah, gak apa-apa, kekayaan miliknya itu kan juga milikku, kata si Ayu dengan tenang. Abrakadabra, jadilah Ayu orang yang kaya. Begitu juga suaminya, kekayaannya 10 kali lipat kekayaan Ayu. Apa yang permintaanmu yang ketiga, Ayu? Tanya si ikan. Aku ingin mendapatkan serangan jantung yang ringan-ringan aja. Jadi suaminya dapat apa, saudara? Hati-hati dengan wanita. Jika ada para suami nggak mau serangan jantung mendadak, jangan kasih istri Anda cuci baju di sungai. Mending beliin mesin cuci. Diangsur juga nggak apa-apa daripada dapat serangan jantung kayak gitu. Haleluya. Amin. Ya, wanita zaman sekarang tambah lama tambah canggih soalnya. Kita berbicara tentang firman di kitab Yesaya 56, bicara tentang rumah doa. Bicara rumah doa. Namun yang menjadi pertanyaan di sini adalah, yang menjadi pertanyaan di sini tadi, kalau Ayu dengan ikan mas itu enak ya, segala permintaannya langsung dijawab. Kalau orang Kristen biasanya doa langsung dijawab nggak? Susah ya rasanya ya. Pertanyaannya begini, kalau di firman Tuhan dikatakan di ayat ke-7 tadi bahwa aku akan memberikan kesukaan, katakan kesukaan. Kesukaan di rumah doa. Kesukaan di rumah doa. Tapi yang menjadi pertanyaan saat ini, mengapa banyak orang Kristen kurang suka berdoa? Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, setiap kali doa kita udah penuh. Tapi yang namanya doa itu paling sepi biasanya. Setuju? Kenapa orang Kristen kurang suka berdoa? Padahal firman Tuhan berkata, aku akan beri kesukaan kepadamu untuk berdoa. Minggu lalu saya, Pak Benny, Alyong, bertiga aja, Tritunggal, berdoa hari Minggu malam. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kenapa kebanyakan orang tidak suka untuk berdoa? Nah, kalau saya percaya semua orang Kristen setuju kalau berkata bahwa doa itu penting. Setuju? Semua setuju ya? Tapi kenapa kebanyakan orang tidak suka berdoa? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan. Dan beberapa alasan mungkin yang kita bisa kemukakan. Salah satunya tadi, mungkin kalau kita berdoa kok nggak ada jawabannya, susah untuk dijawab. Jadi kita lama-lama malas berdoa. Nggak kayak Ayu tadi langsung dapat jawabannya. Kalau orang Kristen berdoa lama sekali tunggunya. Kalau
Kadang-kadang orang Kristen kurang mengerti juga tentang apa itu doa, sehingga mereka tidak bisa menikmati apa itu doa. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab pada hari ini, mudah-mudahan bisa membawa kita di dalam satu level yang baru di dalam kehidupan rohani kita. Di dalam firman Tuhan ini juga diperkatakan tentang ada orang asing dan orang kebiri. Siapakah mereka itu sebetulnya? Siapakah orang asing dan orang kebiri yang dimaksud oleh firman Tuhan itu? Dan kemudian juga firman Tuhan berkata tentang membawa orang-orang ke Gunung Kudus. Kubawa ke gunungku yang kudus, dan kau beri kesukaan di rumah doa. Apa yang dimaksud Tuhan dengan Gunung Kudus itu? Kenapa Tuhan berkata kita akan dibawa ke Gunung Kudus Tuhan? Pada hari ini saya ingin membawakan suatu firman Tuhan yang saya harapkan bisa membawa kita satu level lebih tinggi di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada satu buku yang saya sedang baca pada saat ini yang berjudul The Practice of the Presence of God. Buku ini menceritakan seorang yang bernama Brother Lawrence, dan orang yang diceritakan ini seorang yang sangat sederhana, seorang yang bukan orang penting, orang biasa aja, seorang pegawai. Tetapi dia punya hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena dia berkata, aku tidak mau dalam 24 jam aku tidak merasakan hadirat Tuhan. Wow. Di dalam kisah ini dia hidup 300 tahun yang lalu. Di dalam kisah ini dia ceritakan bagaimana setiap hari apa yang dia cari hanya satu, yaitu hadirat apa? Tuhan. Hadirat Tuhan. Banyak kita kurang mengerti apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan. Selama orang, kalau kita cari hadirat Tuhan, kita mungkin harus datang ke gereja, kita harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan. Tetapi Brother Lawrence ini, dia tidak mau 1 menit pun dia kehilangan hadirat Tuhan. Dia selalu cari, dia selalu rasakan. Dan kalau dia kehilangan, dia sangat khawatir sekali, karena dia senang sekali tinggal di dalam hadirat Tuhan. So, kita akan belajar. Saya percaya Gunung Kudus Tuhan itu adalah suatu tempat di mana ada hadirat Allah. Suatu tempat di mana kita bisa hidup menikmati hadirat Allah dalam kehidupan kita ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam Gunung Kudus Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lihat dan kita pelajari sehingga kita mengerti apa yang dimau oleh Tuhan. Sebab kita seringkali kurang mengerti apa yang dimau oleh Tuhan. Dan saya berdoa pada hari ini saya dapat membagikan hal ini dengan baik, sehingga kita semua mulai belajar apa itu arti doa. Siapakah itu sebetulnya orang asing dan orang kebiri? Kita buka sebentar di Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal ke-12. Kitab Keluaran pasal 12 ayat ke-43. Ini perjanjian lama, jadi pada zaman bangsa Israel masih baru dikeluarkan dari tanah Mesir. Kemudian ayat 43, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, yaitu pemimpin daripada bangsa Mesir, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing, saudara boleh garis bawah itu, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Kemudian di ayat ke-49 Tuhan berkata, satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan satu untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu.
asing. What is that? Apakah itu orang asing yang dimaksud oleh firman Tuhan? Orang asing adalah orang-orang yang tidak diterima di dalam bangsa Israel. Kita ini mungkin termasuk orang asing di negeri Amerika, apalagi yang belum punya status. Kita mungkin merasa jadi orang asing, belum benar-benar warga asli daripada negara ini. Orang asing adalah orang yang dipisahkan, orang yang bukan warga negara Israel, orang yang berbeda, orang yang mempunyai hukum yang berbeda, tidak sama. Orang asing berbicara tentang beda kebangsaan dan sosial status. Orang asing berbicara tentang diskriminasi, mungkin ras, suku, dan bahasa. Mungkin kadang-kadang kita merasakan ada satu diskriminasi, baik di Indonesia maupun di Amerika. Ada diskriminasi. Saya masih ingat dulu Pak Heri pernah cerita waktu naik kereta ya, Mas, di Metro North. Gimana waktu itu petugasnya marah-marah, angkat kaki dimarahin, tapi kalau orang bule angkat kaki dibiarin. Nah, ini ada diskriminasi, ada perbedaan. Mungkin karena dia melihat kita ini orang asing, beda gitu. Cara memperlakukannya berbeda gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa kita ini sebagai orang asing, bukan orang yang sama dengan orang yang tinggal di sini. Orang asing adalah orang-orang yang mungkin merasa ditolak, rejection, alienation, deportation, kena deportasi. Orang-orang asing, soalnya nggak punya izin tinggal, jadi kena deport. Rejection oleh individu atau golongan atau masyarakat. Kadang-kadang kita masuk di gereja, kita menjadi orang asing. Saya ini nggak, yang itu kelompoknya situ, saya bukan bagian dari kelompok itu. Kita merasa orang asing. Kadang-kadang kita merasa ditolak. Mungkin kita merasa ditolak dalam keluarga. Oh, kalau cici saya, adik saya disukai oleh orang tua, kalau saya enggak. Kita menjadi orang asing. Kita ini berbeda. Kita ini enggak sama, seperti ditolak, seperti ada rejection, seperti ada sesuatu yang menolak kita. Tidak ada status, tidak ada harga diri. Yang kedua adalah orang yang dikebiri. Kita lihat di kitab Ulangan pasal ke-23. Kitab Ulangan pasal 23 ayat 1. Di sini dikatakan orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kepaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Ya. Di Perjanjian Lama, orang kebiri itu dianggap orang yang cacat secara tubuh. Orang yang dikebiri tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan, sebab cacat, ada cacat. Bahkan kalau binatang itu cacat, tidak boleh dipersembahkan juga untuk Tuhan. Ya. Orang yang cacat itu tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Cacat tubuh, ya, dilarang. Imamat 21 di kitab Imamat, sebentar kita buka. Imamat 21 ayat ke 20. Mulai 18 ya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, ya. Kemarin saya ketemu ada satu pastor tinggi banget, 6-7 feet tinggi, terlalu panjang. Orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, kan? Sakit kurap, tak boleh masuk jemaat Tuhan. Atau yang rusak buah pelirnya, ya. Mereka dilarang masuk dalam jemaat Tuhan. Kenapa?
Karena di dalam perjanjian lama Tuhan hanya mengizinkan orang-orang yang sempurna untuk masuk di dalam jemaat. Orang kebiri berbicara tentang orang-orang yang tersingkir dalam masyarakat, kehilangan harga diri dan hak, kehilangan status, kehilangan privilege, kehilangan hak untuk menjadi anggota daripada jemaat tersebut. Saya membaca satu buku yang berjudul Love is an Orientation. Ya, ini karena saya ambil kelas, jadi saya harus baca banyak buku. Salah satu buku itu judul Love is an Orientation. Ini menarik sekali, saudara. Buku ini berbicara tentang gay community, orang-orang gay. Nah, gereja kalau berbicara soal gay, biasanya apa yang dikatakan? Wah, orang gay ini masuk neraka biasanya kan? Di gereja biasanya sangat keras kalau bicara tentang gay dan lesbian. GLBT, gay, lesbian, bisexual, and transgender. Ya, transgender. Saya sama istri saya dulu kenal ada satu orang, tapi ke cowok. Nggak taunya tadinya cewek. Gak kelihatan sama sekali. Ganteng. Saya juga bingung, sekarang udah menikah loh. Saya juga nggak ngerti gimana caranya. But it happens. GLBT. Penulis ini seorang yang masih muda. Dia dulu benci sama gay community. Dia nggak suka karena dia lahir di gereja, tumbuh di gereja. Tapi waktu dia besar, pada waktu dia berumur 20 tahun masuk college, suatu hari dia ketemu dengan temannya, best friend, suruh datang ke rumah. Ada apa? Dia bilang, ini cewek ya, temannya. Cewek ini bilang terus sama dia, I'm a lesbian. Dia kaget setengah mati. Teman baiknya. Minggu berikutnya dia nginep di tempat temannya lagi. One of his best friend dari kelas SD, bertumbuh sama-sama, college sama-sama. Dia bilang, can I tell you something? Dia bilang, I'm gay. Dia nangis. Minggu depannya lagi, just 3 weeks, dia lagi jalan di mobil sama salah satu teman baiknya juga, ngobrol-ngobrol. I want to tell you something. Langsung dia nanya, yeah, you gonna tell me that you are gay, right? Temannya langsung nangis, saudara. It is. Dalam 3 minggu, teman baiknya, the best friends, mengaku bahwa mereka ini adalah gay. Sejak saat itu, dia berdoa dan tanya Tuhan, apa yang dimaui oleh Tuhan. Dia mulai merubah cara berpikirnya. Kemudian dia mengadakan Bible study di college. Pertama Bible study biasa aja, orang-orang yang mau cari firman Tuhan. Terus ada temennya yang gay tanya, boleh nggak saya ikut Bible study? Boleh. Dia ikut. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya Bible study ini jadi 100 orang, all gays and lesbian. Ternyata mereka bukan orang yang tidak mau mencari Tuhan. Mereka orang yang sudah mencari Tuhan. Dia sudah change our paradigm. Betul nggak? Kita pikir tadi, oh mereka ini begini. No. Mereka ini orang-orang yang cari Tuhan. Dari situ penulis ini berubah sama sekali konsep. Dia tulis buku ini, dia ceritakan the struggle of the gay community. Mereka ini orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tidak diakui, orang-orang yang dilecehkan. But they are humans. They are like us. Mereka ini orang-orang seperti kita yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan suatu peneguhan bahwa mereka juga manusia. Di situ mereka ini menjadi bagian daripada orang-orang yang tersingkir, dikucilkan,
Disitulah Tuhan berkata juga, itu mungkin orang-orang yang kebiri, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang sudah dibuang. Apa refleksinya ini kepada kita? Banyak dari kita juga merasa kita ini tidak layak. Kita ini orang-orang yang tidak mampu untuk masuk dalam satu tingkat golongan tertentu. Kita ini belum sanggup untuk menerima hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Orang-orang asing dan kebiri ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang kekeringan secara rohani. Orang-orang yang kehilangan hadirat Allah dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya aku ini pohon yang kering, orang kebiri itu berkata. Berapa banyak orang Kristen juga merasa kekeringan, tidak mengalami hadirat Allah, tidak mengalami siraman dari kasih Allah, tidak mengalami pemulihan daripada Allah. Sehingga kita bertanya pada Tuhan, apakah yang aku jalankan ini benar Tuhan? Apakah aku yang alami ini benar Tuhan? Apakah aku ini sanggup menjalankan semuanya ini Tuhan? Karena kita merasa kering dalam kehidupan ini. Mungkin ada putus asa dalam pengharapan kita. Orang asing dan orang kebiri adalah orang-orang yang terputus pengharapannya. Mungkin masalah di dalam rumah tangga, mungkin keadaan di dalam keluarga. Mereka yang sakit tidak punya harapan. What is our choice? Apa harapan kita di situ? Kita ini orang-orang yang kering. Kita ini pohon yang kering. Kita tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Kita merasa kita ini gagal. Kita ini merasa kita ini tertinggal. Orang kebiri, orang tidak bisa menikah, tidak bisa mempunyai anak, tidak bisa mempunyai kebahagiaan, tidak bisa mempunyai satu pengharapan yang pasti. Namun there is a good news. Ada berita yang sangat baik sekali. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabat, memilih apa yang kukehendaki dan berpegang pada perjanjian, mereka akan kuberi dalam rumahku, dalam lingkunganku, suatu tanda peringatan. Haleluya. There is hope. Ada pengharapan. Saudara merasa tidak mungkin bisa ada pengharapan lagi, tidak mungkin tidak bisa memulihkan. Tuhan berkata, no, ada pengharapan. Ada amin. Ada pengharapan. Ada pengharapan di dalam firman Tuhan. Ada pengharapan bagi orang-orang yang mau mencari firman Tuhan. Dan ini yang kita cari tadi. Kita buka tadi di Mazmur 20. Pada waktu Daud berdoa untuk suatu kemenangan, Daud berteriak kepada Tuhan. Daud mencari wajah Tuhan. Dia berkata, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepada dari tempat kudus. Kita adalah orang-orang sebetulnya mempunyai pengharapan yang berlimpah-limpah. Kita sebenarnya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita sebenarnya orang-orang yang dilindungi, adalah orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan. Namun kadang-kadang kita tidak mengerti akan hal itu, sehingga kita tidak tahu berkat apa yang Tuhan ingin berikan kepada kehidupan kita. Di firman Tuhan dikatakan juga kita harus belajar untuk memelihara hari Sabat. Orang-orang yang mau naik ke Gunung Kudus Tuhan, orang-orang yang mau diberi kesukaan. Siapa mau diberi kesukaan? Siapa mau diberi kenikmatan? Kalau istri saya kemarin bilang di Bronx, di Yonkers dibuka Legoland katanya. Anak saya langsung, wah, ya kan?
Siapa yang mau bawa anaknya ke Legoland? Pasti kepengen kan? Legoland, something that you will enjoy with your family. Siapa di sini suka ke Disneyland? Apalagi kalau dibayarin. Yang nggak mau coba angkat tangan. Nggak ada ya. Kenapa orang suka ke Disneyland? Karena mereka menikmati suatu perjalanan. Kalau saya bertanya, kenapa orang tidak suka pergi ke Disneyland? Itu suatu pertanyaan aneh nggak? Kalau saya bertanya, kenapa orang tidak bisa menikmati Disneyland? Itu suatu pertanyaan aneh nggak? Aneh. Tapi kalau saya tanya, kenapa orang tidak suka berdoa? Itu bukan pertanyaan aneh. Soalnya banyak yang nggak suka, betul nggak? Tapi saya ingin tanya, kalau saudara bisa mengalami Disneyland setiap hari, saudara kepengen nggak? With no cost. Saudara mau nggak kira-kira? Hah? Bukan Disneylandnya yang saya maksud. Sukacita yang kau alami di Disneyland itu kau bisa alami setiap hari. Saudara mau nggak? Hah? Mau nggak? Saudara, oke. Kemarin ada satu orang bilang ada satu restoran yang sangat mahal sekali makan $250. Saya nggak tahu di mana itu. Kalau setiap hari saudara bisa di-treat di restoran seperti itu, saudara mau nggak? Hah? Kolesterol. If you can enjoy the best place in the world and you can enjoy it every day, would you rather try to find that place? Kalau kau bisa menikmati sesuatu yang kau bisa nikmati setiap hari, apakah engkau harus bersusah payah untuk pergi ke tempat-tempat tertentu dan ngumpulin duit dulu? Oh, nggak cukup nih, pergi 5 orang kali 5 tiket pesawat udah berapa? Belum tiket masuk, belum tiket makan dan sebagainya. Gak cukup. Tapi if you can enjoy every day without spending your money, would you try to find it? Apakah kau akan mencarinya? The problem is, kita seringkali berusaha mencari kebahagiaan melalui uang. Kita buka sebentar di kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3. Dan saya minta maaf, ini sudah jangan tersinggung kalau mungkin terkena firman ini. Tapi di dalam firman ini dikatakan, Kejadian pasal yang 3 ayat yang 17. Lalu firman-Nya ini kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Ini bicara soal Adam ya, waktu mereka telah jatuh dalam dosa. Terus Tuhan berkata, karena kau mendengarkan perkataan istrimu ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah, katakan susah payah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dan duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Bekerja tidak salah, bekerja dengan susah payah berarti kau tinggal di dalam kutuk Tuhan. Sudah percaya kan? Bekerja tidak salah, bekerja dengan susah payah engkau berada dalam kutuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menimbulkan susah payah dalam kehidupan manusia. You and me, saudara dan saya diciptakan untuk menikmati kehidupan ini. Ada amin? Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk menikmati isi dunia ini.
Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk mengerti betapa baiknya Tuhan itu. Tetapi orang-orang seringkali tidak mengerti akan hal itu dan mereka bersusah payah sehingga akhirnya mereka tidak bisa menikmati kehidupan itu dengan baik. Karena Tuhan berkata, orang-orang asing kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan memilih apa yang kukehendaki dan berpegang pada perjanjianku, maka mereka akan kuberi berkat. Apa yang dimaksud dengan memelihara hari Sabat? Apa yang dimaksud dengan memelihara hari Sabat itu? Apakah hari Sabat itu hari Sunday yang dimaksud oleh Tuhan? Di Markus 2 ayat 27 dikatakan oleh Yesus, hari Sabat diadakan untuk siapa? Untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Ada amin. Hari Sabat dibikin untuk manusia. Setuju nggak saudara? Orang Yahudi terkekang oleh hari Sabat. Mereka tidak berani melakukan ini, tidak berani melakukan ini, tidak berani melakukan itu. Tapi hari Sabat dibikin untuk manusia dan kita harus pelihara. Manusia yang menjadi masalah bukan masalah manusia itu tidak suka kerja, tapi kadang-kadang manusia terlalu banyak kerjanya sehingga Tuhan bilang istirahat, stop. Ada amin. 6 hari kerja cukup, minggu atau hari Sabat stop, berhenti. Hari Sabat adalah hari perhentian. Di Imamat 16 ayat 31 dikatakan hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Haleluya. Kita dalam masa 2 puasa saat ini. Kadang-kadang berpikir aduh puasanya kok berat ya. Iya berat memang kadang-kadang. Tapi kalau kita jalani dengan kemampuan pribadi memang berat. Kalau kita jalani dengan kemampuan Tuhan pasti bisa. Amin. Bisa. Berpuasa bukan soal makanan. Saudara belum pernah berpuasa, mencoba berpuasa, mengurangi makanan, tapi menambah jam doa, saudara. Hari perhentian penuh bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itu suatu ketetapan untuk selama-lamanya. It's the day when we stop and rest. Kita beristirahat. Yehezkiel 22 berkata, engkau jangan meremehkan hari Sabat. Banyak orang sakit menderita karena meremehkan hari Sabat. Engkau memandang ringan terhadap hal yang kudus bagiku, dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Apa yang dimaksud dengan kau najiskan? Kita pandang enteng. Tuhan sudah kuduskan, kita pandang enteng. Sehingga berkat Tuhan tidak mengalir dalam hidup. Ya, puji Tuhan, Anda bisa mendengar firman Tuhan pada hari ini, pada hari Sabat. Apalagi hari Sabat itu, hari Sabat adalah hari yang harus dipelihara. Kamu, Imamat 19, kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kita hormat gak sama Tuhan? Mestinya. Pada hari tertentu di Amerika ini, misalnya hari Paskah, semua bisnis tutup, kebanyakan. Hampir semua pusat-pusat besar pasti tutup, karena mereka menghormati, respect that day. Kita menghormati hari Sabat. Dengan kita menghormati hari Sabat, maka kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Hari Sabat adalah suatu tempat perhentian. Seperti Ibrani dikatakan, barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Hari Sabat,
sebetulnya berbicara tentang apa? Tentang doa. Stop. Manusia tidak bisa berhenti secara fisik dan secara pikiran. Saya tanya sini, berapa banyak ada di sini mau tidur suka kepikiran? Khawatir. Berapa banyak bangun tidur kepikiran? Berapa banyak lagi makan kepikiran? Masa depan, pacarku siapa, nanti kerjanya gimana, nanti sama musuhku ini gimana, kepikiran. Berapa banyak saudara di subway pulang stres, bingung mau masak apa, belum laundry. Yang jadi masalah bukan fisik kita, seringkali yang jadi masalah adalah otak kita, pikiran kita. Pikiran kita ini tidak bisa berhenti, tidak bisa istirahat. Sabat berbicara about your relationship with God. Sabat berbicara tentang waktu engkau melewatkan bersama-sama dengan Tuhan. Sabat berbicara tentang bagaimana engkau melewatkan itu, pikiranmu, hatimu, perasaanmu bersama dengan Tuhan. Sabat bukan suatu tugas, doa bukan suatu tugas, tetapi doa adalah suatu persekutuan, ada suatu fellowship dengan Roh Allah untuk kita bisa dikuatkan kembali. Kalau Geico berkata 15 menit bisa menghemat engkau 15% dari insurance mobilmu, 15 minutes can save you 50% from your car insurance. Saya percaya 15 minutes with God can save you 15 problems in your life every day. Amen. Tapi masalahnya kita tidak pernah stop dan berhenti dan berdoa kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, masalahku ini bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. We always rush cari penyelesaian pribadi dan tidak bertemu. Dan itu menjadi masalah kenapa orang Kristen tidak mampu untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Memilih Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. It's talking about the humbleness of our heart. Kerendahan hati kita. Tidak lagi mengandalkan pribadi kita secara utuh, tapi mulai mencari jawaban yang daripada Tuhan. Mazmur 22 ayat 27 berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Katakan amin. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. We need a transformation of our lives. Kita tidak bisa lagi sama dengan sekarang ini. Kita nggak bisa lagi tinggal dalam problem yang sama. Kita bisa tinggal lagi dalam level yang sama. Tapi kita harus mencari level yang baru dalam kehidupan kita ini. Dan dunia tidak dapat menjawab hal itu. Hanya firman Tuhan yang sanggup menjawab semuanya itu. Dan memegang perjanjian, artinya setia kepada janji Tuhan. Be faithful to His promise. Akibatnya, ini yang kita cari. Ini yang luar biasa. Satu, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. This is the beautiful place more than anything in the world. More than Disneyland, more than Legoland, more than Hawaii. Ada amin. Surga lebih bagus dari Hawaii, setuju nggak? Kalau enggak orang nggak mau ke sana. Setuju nggak? Hawaii udah mahal, ya bagus sih. Cuma surga lebih bagus, setuju nggak? The best place on earth is prepared for us. Ke gunungku yang kudus itu bicara tentang hadirat Allah. Musa pada waktu dia dibawa bertemu Tuhan, dia harus naik gunung ke Gunung Sinai, ketemu menerima 10 perintah Allah. Dia ketemu Tuhan di sana. Pada waktu dia turun, apa yang bercahaya? Mukanya.
shine. Musa itu 40 hari nggak makan, nggak minum, nggak lapar. Saudara sugui bakmoe atau sugui siomay gitu, nggak dimakan sama Musa. Dia nggak lapar. Dia tak lapar. Hadirat Allah itu sudah cukup memenuhi segalanya. Amin. Pada waktu Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, dia kemana? Naik gunung di atas dan percaya. Kenapa wajah orang Kristen suka nggak percaya, lesu, capek, stres? Kenapa? Bukan naik ke gunung malah turun ke lembah. Cari yang gangga. Di bawah nggak ada apa-apa. Kita nggak naik ke gunung. Kalau jadi ayo naik ke gunung Tuhan, datang ke tempat doa. Aduh, tidak ada waktu. Tidak ada waktu dan capek, pastor. Banyak urusan. Tapi begitu saya kan, kalau ke Disney mau? Oh iya, kapan? Bisa ternyata. Kalau ulang tahun acara ulang penuh langsung gereja. Dahsyat memang. Bikin ulang tahun tiap hari aja gitu. Gereja pasti penuh. Basar ulang tahun gitu. Kebawa ke Gunung Kudus, ku beri kesukaan di rumah doaku. So, saya membuat satu chart di sini yang luar biasa. Pertama, keselamatan datang dari Tuhan. Kedua, Tuhan minta kita ketaat memelihara hari Sabat. Ketiga, kita dibawa ke Gunung Kudus Tuhan, menerima hadirat Allah, menerima kesukaan di rumah doa. It's talking about the spiritual blessings from God. Itu menerima hal yang tidak bisa dibayangkan oleh mata, dibayangkan oleh telinga, dibayangkan oleh pikiran kita. The spiritual blessing is abundance, tidak ada habis-habisnya. Haleluya. Dan kemudian the best part is Tuhan berkenan kepada korban bakaran. Apa dimaksud di situ? Apa yang dimaksud dengan Tuhan berkenan kepada korban bakaran? Berarti doa-doa kita diterima sama Tuhan. Itu yang dicari. Itu yang dicari. Doa yang diterima oleh Tuhan, doa-doa yang dijawab oleh Tuhan, doa-doa yang didengar oleh Tuhan. Itu yang dicari. Sudah enak menikmati hadirat Allah, dibawa dikasih kenikmatan, dijawab doanya. Korban bakaran dan korban sembelihan mereka dipersembahkan. Tidak semua persembahan itu naik kepada Allah. Tidak semua yang kita persembahkan pada Tuhan itu diterima oleh Tuhan. Tapi kalau diterima itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Because the purpose of God, kehendak Allah, supaya rumahnya menjadi rumah doa. Without becoming a house of prayer, the church will have no power. Maka visi kita kan house of prayer baru house of power. Without prayer there is no power. With no power we have no ability to do the will of God. Kita tidak punya kekuatan apapun untuk menjalankan kekuatan Allah, kemauan Allah. Rumah doa ini adalah yang diimpi-impikan oleh Tuhan. And that's why the whole New York right now is talking about the house of prayer, membangun rumah doa. Bukan hanya gereja kita aja, tapi seluruh gereja di New York ini sedang dibangun untuk rumah doa. Termasuk anak-anak dibangun menjadi rumah doa. Why? Because prayer is more powerful than any weapons in the world. Di Afrika terjadi kegerakan rohani karena anak-anak berdoa. Di seluruh dunia ini kegerakan rohani hanya terjadi kalau ada orang untuk berdoa. Miles Monroe berkata, the most misunderstood activity in the church is prayer. The most misunderstood activity in the church is prayer. Sebab Anda tidak mengerti betapa pentingnya doa ini, because without prayer God will not do anything. Mas Musa menjelaskan begini. In order to understand prayer, you have to understand the kingdom of God.
Salah satu prinsip dalam Kingdom of God ini, spirit without body is illegal on earth. Bingung kan? Roh tanpa tubuh itu ilegal di dunia ini. Artinya apa? Tuhan itu dalam bentuk apa? Roh. Dalam bentuk roh, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Iblis dalam bentuk apa? Roh. Iblis sebenarnya nggak bisa apa-apa di dunia ini. Yang membuat mereka berkuasa apa? Karena ada orang-orang yang dipakai. Betul? Iblis jadi powerful karena ada Hitler, karena ada ya si Rusia ini sekarang agak-agak ini presidennya, ya. Tapi Tuhan juga bisa powerful kalau ada orang-orang yang dipakai, betul nggak? Tanpa body, the spirit is illegal. Tanpa kita ini, Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa. You have to understand that. Kita berdoa, Tuhan kirimkan hujan kebangunan rohani di kota ini, gini. Tapi tanpa kita ini, Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa. The prayer of the righteous itu yang membuat perbedaan. Karena itu the power of prayer ini sangat luar biasa sekali, karena bisa merubah dunia ini. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu adalah suatu visi Tuhan, di mana Tuhan rindu untuk membangun rumah doa di dalam gerejanya. Rumah doa akan membuat orang-orang diurapi kembali. Orang-orang yang kering tadi, yang dry, yang tanah kering tadi akan diurapi. Orang-orang yang tidak produktif akan menjadi produktif kembali. Orang-orang yang discouraged, orang-orang yang lemah akan dikuatkan kembali. Amin. Orang-orang yang tadi kehilangan arah, kebingungan akan dibawa kembali. Orang-orang yang tidak punya status, tidak punya hak, tidak punya satu community akan dibawa kembali masuk di dalam rumah Tuhan. Dan itu ada suatu kekuatan yang luar biasa. Saya akan tutup di dalam Matius 21. Matius 21. Matius 21 ayat 12 dan 13. Di sini Yesus mengutip ayat Yesaya 56 tadi dan dibawa di dalam situasi yang dialami. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa yang dimaksud Yesus dengan hal ini? Mengapa dia menghubungkan rumah doa dengan sarang penyamun? Apa hubungannya rumah doa dengan orang berjualan? Kan nggak ada hubungannya kan? Jualan sendiri, ya rumah doa sendiri mestinya gitu. Kan nggak ada hubungannya kan mestinya kan? Tapi Yesus menghubungkan kedua hal ini. Kenapa orang Kristen gak suka berdoa? Karena konsep yang salah. Setiap kali kita mencari Tuhan, kita mencari keuntungan. Ya gak apa-apa sih, tapi kok gak mendapat yang terbaik. Setiap kali kita cari Tuhan, kita cuma cari keuntungan. Kalau kita berdoa, kita cari keuntungan, betul? Tolong sembuhkan, tolong berkati, tolong tambahkan, tolong lindungi, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Kita cari keuntungan. But the best prayer is not about asking. It's about giving. Memberi. Percaya
Cakap-cakap dengan Tuhan. That's the best part of prayer. Kalau kau hanya minta, engkau baru masuk level yang paling rendah di dalam doa. Tapi engkau kalau bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, engkau ada di level yang lebih tinggi. Hari Kamis yang lalu, saya diingatkan istri saya. Lupa terus, saya pelupa memang banget. Lupa banget. Saya diingatkan, kamu ingat dulu ya, harus bawa anakmu, ada show. Oh iya, apa? Show apa? Apa gitu namanya, Bubble Trouble katanya. Bubble Trouble. Di rumahnya, di sekolahnya Sherin. Oh iya. Jam berapa? Jam 7. Oke, iya. Sekitar 6:30 loh. Iya. Saya pergi laundry, saya harus ngajak dia. Pertama memang aduh capek ya, mau istirahat, sekarang harus ngajak dia lagi pergi. But I usually look forward for an opportunity to walk atau to go with my kids. Jadi saya terus saya ngomong, Pak Eri, pagi dikit ya doanya ya, saya mau pergi nih. Ya oke. Jadi 6:30 sampai 7 doa, 6:30 saya berangkat sama anak saya ke sekolah. Puji Tuhan, musimnya hujannya udah berhenti. Enggak, sorry, masih rintik-rintik dikit, jadi saya bawain. That night has become one of the best night for me. Saya menikmati setiap langkah pada waktu saya berjalan dengan anak saya. I don't know about other dads, tapi anak saya kecil masih suka gandengan, yang gede ada males gandengan, agak malu. Kalau yang kecil masih gandengan sama saya. Every time I walk, I feel the joy. Yang tidak bisa dibayar oleh uang. Sambil patungan kita jalan, ngobrol-ngobrol. Sampai sana dia excited sekali. Bubble Trouble itu main bubble lah, ya, apalagi main sabut pertunjukannya 1 jam. Ribut sama ibu-ibu yang lain. Ayo pinggir. Enggak, saya nggak mau pindah, saya bilang. Disuruh minggir sudah sama ibu-ibu yang lain, berantem sedikit. Memang resek juga kadang-kadang. Soalnya pergi ngajar dengan ibu-ibu gitu. No offense ya ibu-ibu ya. Hampir ribut sedikit, tapi nggak jadi. Kita nonton 1 jam terus pulang. Waktu pulang on the way back, hujan sudah berhenti. Is one of the best weather. Enak sekali. Saya jalan lagi gandengan lagi. Dia bilang, Dad, I want to buy some cookie. Okay, no problem. Kita berhenti sebentar di bakery, beli cookie, and then we go home. It's just 1 hour and a half. Malam hari itu saya tidurnya nyenyak sekali, enak sekali. Belum pernah saya tidur seenak itu. Did I spend any money? Ya beli cookie-nya ya dulu. $3 dia kok. Poin saya tadi, you all can enjoy the same thing because your Father in heaven who will hold you anytime you need. Pada saat engkau perlu, dia ada di situ. You are wasting your time when engkau takut, bingung, cari duit setengah mati dan tidak menerima apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Waste of time, and time will never go back. Orang yang tua, umur 80, 90, jadi kalau ditanya, kalau kamu bisa dibalikin lagi waktumu untuk apa yang kamu kerjakan? Dia nggak pernah ngomong, saya mau bekerja lebih keras. Nggak ada satupun yang ngomong gitu. Biasanya mereka penuh penyesalan. I want to spend time more with my family.
menikmati hidup ini lebih lagi. Which one you choose? Kau mau pilih hal-hal yang kering, hal-hal yang penuh dengan kesusahan, atau engkau memilih rumah Tuhan? Dikatakan oleh Tuhan, kamu akan kujadikan tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. I know many of you are blessed with your family, tapi Tuhan berkata ada yang lebih baik daripada itu. Engkau buat tanda peringatan di dalam rumahnya, dan nama, suatu nama abadi tidak akan lenyap, kuberikan kepada mereka. The presence of God that you must seek for. Set challenge dalam kehidupanmu, cari waktu untuk cari hadirat Allah. 10 to 15 minutes every day. Seek God. Build a quality time. Bukan here and there. Build a quality time to meet with the King. It's not regular person. It's a King. You don't want to waste your time. The King will be able to be with you, to help you, to care about your life, dan menjadikan engkau suatu kesayangannya, suatu yang disimpan di dalam rumahnya. Saya panggil pemain musik bisa maju ke depan. Haleluya, haleluya, Jesus. Be still and know that I am God. Pagi hari ini Tuhan mau kita beristirahat, rest. Do not become restless, but become restful. The more you know God, the stronger you are. Harusnya engkau lebih kuat, engkau lebih energetic, engkau lebih kreatif, fruitful. Semakin kau mengetahui Tuhan, semakin bercahaya wajahmu, semakin kuat, semakin mengalami pemulihan demi pemulihan. Because God is a person. Kau mesti belajar bercakap-cakap dengan Dia. When was the last time you spent time, quality time, build relationship with God? Kalau Brother Lawrence tadi katakan, tidak ada 1 menit pun kalau bisa dilewatkan tanpa bercakap-cakap dengan Tuhan. Our mind is designed to fellowship with our Creator. Pikiran kita bukan desain untuk menanggung pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, yang membebani, yang menjatuhkan. Itu bukan dari Tuhan. Your mind must rest in Him. Istirahat. Keep the Sabbath. Keep the Sabbath. When you give all your worries to God, you keep the Sabbath. Kau lepaskan bebanmu kepada Tuhan. Kau tidak lagi
memakai kekuatanmu. Yeremia 17 berkata, terkutuklah manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Waktu kau memakai kekuatanmu, berarti engkau hidup bukan di dalam berkat Tuhan. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. How great Imagine how great this is. is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. Name above all names, you are holy, oh, how great. And my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are holy, oh, how great. And my heart will sing how great is our God. Pakai waktu untuk mengundang hadirat. Hadirat itu turut dalam kehidupan. Waktu ini untuk bercakap-cakap. Terima kasih Yesus. Kau berkati kami semuanya Tuhan, dengan satu paradigma yang baru Bapa, dengan satu pengertian yang baru tentang doa. Make prayer a joyful moment. Make prayer a conversation with the living God. Make prayer, Lord, an enjoyable moment untuk mengenal Engkau. Terima kasih. Aku serahkan jemaatmu di dalam tanganmu ya Bapa. Kau pelihara terus, kau tuntun, kau angkat mereka ke Gunung Kudus, dan kau beri mereka kesukaan di rumah doa. So
Prayer will no longer be a burden. Bukan lagi suatu beban, tapi satu sukacita yang indah. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita umat Tuhan yang percaya katakan Amin.